Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan tentang cost of quality, yakni pembahasan untuk bagian atau part yang terakhir, yaitu part ke-7. Di part atau bagian yang ke-7 ini kita akan membahas satu tema yang merupakan deepening atau insight thinking dari chapter tentang cost of quality. Saya menamainya, memberi judul sebagai abnormalitas dalam production losses. Apa sih yang dimaksud dengan abnormalitas dalam production losses itu? Oke, kita bahas. Di video materi sebelumnya, di bagian ke-6, kita sudah membahas shrinkage, yaitu susut produksi. Dan yang kita bahas di video materi bagian yang ke-6 itu, shrinkage atau susut produksinya itu merupakan normal production shrinkage. Sudah kita singgung dan sudah kita bahas di video materi sebelumnya bahwa jikalau yang namanya itu normal production shrinkage, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, shrinkage tersebut, susut produksi tersebut pasti akan terjadi. Artinya tidak bisa dihindari. Itu suatu keniscayaan. Ya, suatu keniscayaan. Jadi tidak bisa dihindari. Itu sehingga yang tidak bisa dihindari tersebut disebut sebagai normal production shrinkage. Nah, kita bermula dari situ. Nah, kemudian sekarang kita bertanya, oh kalau begitu kan ada istilah normal production losses. Garis bawahi kata-kata normal. Ada kata-kata normal. Kalau begitu kita bertanya dong, Pak, kalau begitu apakah ada production losses yang sifatnya itu tidak normal? Nah, itu pertanyaan yang menggelitik. Jadi kalau ada normal production losses, berarti ada dong Pak yang namanya abnormal production losses. Apakah demikian? Jawabannya adalah ya. Jadi untuk production losses, kerugian dalam proses produksi, ada kerugiannya itu yang bersifat normal dan ada juga kerugiannya yang bersifat tidak normal. Jadi ada normal and abnormal. Ada yang bersifat normal dan ada yang bersifat tidak normal. Tentu saja secara gampangnya, secara singkatnya, kalau loss on production itu sifatnya normal, artinya tadi tidak bisa dihindari. Pasti akan selalu terjadi. Sementara kalau abnormal production losses itu berarti kejadiannya itu tidak normal. Artinya kerugian atau loss on production process itu sebetulnya, semestinya atau seharusnya bisa dihilangkan atau bisa dihindari. Itu kalau bersifat abnormal. Oke. Nah, terminologi normal dan abnormal itu kita akan tinjau ke dalam konteks pembicaraan mengenai cost of quality. Nah, sekarang bagaimanakah normality and abnormality production losses dikaitkan dengan cost of quality? Dan cost of quality yang sudah kita bahas itu kan ada 3, yaitu ada 4 berarti ya sebenarnya, yaitu yang pertama scrap, kemudian yang kedua adalah spoilage, yang ketiga rework, dan yang keempat adalah shrinkage. Ya, shrinkage. Dan kemudian di dalam scrap, kemudian spoilage, lantas rework, tidak ada istilah normal dan abnormal. Tapi begitu kita membahas di video materi part yang ke-6 tadi, sebelum video materi ini, istilah shrinkage itu disandingkan dengan normal shrinkage atau normal production shrinkage. Nah, kan kemudian kita bertanya, oh di situ ada normal, berarti apakah ada abnormal? Jawabannya ya, ada. Oke, kita ulas secara lebih mendalam. Pertama, kita lihat dulu dari sudut pandang scrap. Sebenarnya kalau kita berpikir dan kalau kita merenung dalam-dalam gitu ya, scrap itu sisa produksi yang tidak bisa digunakan lagi atau tidak akan dipakai lagi dalam proses produksi dan akan cenderung dibuang. Tapi dilalahnya, untungnya si scrap ini punya salvage value. Ya, sampah ini memiliki salvage value. Nah, kalau sampah yang punya salvage value itu disebut sebagai scrap.
Kalau dia tidak punya salvage value, ya sudah, itu disebut sebagai sampah aja, atau waste, atau limbah produksi, karena tidak punya salvage value. Oke, kita tinjau asal-usul scrap. Scrap itu bisa berasal dari material yang rusak, tidak bisa diretur. Jadi ketika perusahaan itu nyetok atau menyimpan raw material di gudang, kok ternyata rusak. Rusak kemudian tidak bisa dipakai. Mau diretur pun nggak bisa, dikembalikan kepada si vendor nggak bisa juga. Oh ya sudah, tapi kok ternyata masih memiliki nilai sisa atau salvage value. Oh ya sudah, kalau begitu itu akan menjadi scrap. Ya, scrap bisa juga berasal dari material yang tidak bisa dipakai lagi untuk produksi. Misal sudah disimpan di gudang, ternyata terlalu lama, kemudian sudah expired. Ini kalau dipaksakan dipakai, nanti produk yang dihasilkan menjadi tidak berkualitas misalkan. Oh ya sudah, dibuang saja, tapi ternyata masih punya salvage value, ya sudah, itu akan menjadi scrap, gitu ya. Yang bedanya dengan yang tadi material rusak nih adalah bahwa kalau yang ini tadi, ini materialnya rusak, nggak bisa dipakai. Kalau yang ini materialnya sebenarnya nggak rusak, tapi juga tidak bisa dipakai dengan alasan lain. Salah satu contohnya misalkan, oh sudah expired gitu. Ya, tapi kedua-duanya ini materialnya ini masih punya salvage value sehingga disebut sebagai scrap. Nah, scrap bisa juga berasal dari sisa bahan baku untuk produksi yang sudah tidak akan dipakai lagi, tidak terpakai lagi dan tidak akan dipakai lagi. Ya. Jadi misalkan ya contohnya adalah seperti kain perca. Kain perca itu adalah sisa material dalam hal untuk membuat pakaian. Ada sisa kain kecil-kecil, potongan kecil-kecil, kalau dibuat pakaian ya jelas nggak bisa, ukurannya tidak mencukupi kan gitu. Ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk proses produksi lagi, ya nggak bisa dipakai lagi. Nah, tapi kain perca itu punya salvage value, punya nilai jual, sehingga disebut sebagai scrap. Jadi bedanya dengan yang atasnya ini tadi adalah kalau yang dua atasnya ini materialnya nggak bisa dipakai, ya sudah nggak bisa dipakai. Sementara kalau yang ini sisa material yang sudah dipakai dan tidak akan digunakan atau dipakai lagi. Dan ketiga-tiganya punya salvage value sehingga disebut sebagai scrap. Scrap bisa juga berasal dari sampah produksi yang tapi punya nilai jual, ya, bukan tidak punya nilai jual. Kalau tidak punya nilai jual itu disebut sebagai limbah produksi. Jadi scrap ada juga yang berasal dari sampah produksi, tapi syaratnya adalah bahwa sampah tersebut harus punya nilai jual atau salvage value. Ya, sampahnya itu harus punya nilai jual. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan adalah sabut kelapa. Ya, sabut kelapa itu tidak akan dipakai, tidak akan digunakan dalam industri nata de coco gitu loh. Misalkan ada pabrik, ada perusahaan manufaktur yang dia itu proses produksinya adalah mengolah buah kelapa menjadi nata de coco. Minuman atau makanan yang berbahan dasar kelapa. Tentu saja sabut kelapa itu nggak akan diolah oleh si perusahaan yang mengolah nata de coco itu misalkan. Nggak akan diolah. Nah, itu akan menjadi limbah atau sampah saja itu sabut kelapanya. Ya, akan menjadi limbah atau sampah. Tapi ternyata ada loh kemudian perusahaan lain yang mengubah sabut kelapa itu menjadi barang-barang kerajinan, misalkan keset gitu. Ya, sehingga itu sampah produksi itu punya salvage value sehingga disebut sebagai scrap. Paham ya? Nah, dari contoh-contoh ini, dari observasi kita untuk melihat asal-usul scrap ini, maka dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya scrap itu pada dasarnya merupakan material atau raw material. Kalau yang namanya raw material atau material, pasti dia belum pernah dikonversi. Atau dengan kata lain, percentage of completion-nya itu sama dengan 0%. Atau dengan kata lain lagi, dia tidak menyerap biaya produksi, yaitu conversion cost. Dia nggak akan menyerap conversion cost. Paham ya? Kain perca, apakah dia menyerap conversion cost? DL dan FOH? Jawabannya adalah tidak. Loh Pak, kan itu kan kainnya itu untuk menghasilkan kain perca, kan kain digunting-gunting. Iya, tapi pengguntingan kain itu bukan dalam rangka untuk menghasilkan kain perca.
ya, melainkan pengguntingan kain bahan itu dalam rangka untuk menghasilkan pola-pola pakaian untuk dijahit. Itu maksudnya sih perusahaan konveksi gitu loh. Paham ya? Oke, jadi itu enggak ada biaya konversi yang dibebankan kepada scrap, enggak. Jadi artinya scrap itu tidak menyerap biaya produksi atau manufacturing cost. Dia sebatas semuanya hanya berupa material. Pak, kalau ada barang yang sudah diolah atau diproses, Pak, tapi kemudian barangnya belum jadi nih, belum jadi, tapi dia sudah menyerap biaya produksi, berarti ada DM, DL, dan FOH, kok dilalah kemudian rusak, Pak. Nah, rusak kemudian, tapi dia punya salvage value, bisa dijual. Itu namanya apakah bukan scrap, Pak? Jawabannya adalah bukan. Ya, bukan. Itu namanya bukan scrap. Namanya adalah spoiled produk yang rusak atau cacat dan masih punya salvage value. Jadi kita kalau kita merenung, maka kita bisa membedakan ya antara scrap dengan spoiled product. Scrap itu berupa material. Kalau spoiled product dan juga reward nanti namanya aja spoiled product, reward product, berarti sudah ada biaya produksi yang tertanam di situ. Kan namanya produk atau produk. Yang namanya produk itu kan pasti sudah diolah. Ya, pasti sudah diolah, mengalami pengolahan. Kalau belum mengalami pengolahan, belum mengalami proses produksi, namanya raw material atau material, kan gitu. Nah, ini namanya sudah produk, spoiled product, kemudian reward product. Berarti di situ ada biaya konversi alias sudah ada biaya produksi yang tertanam di situ. Paham ya? Oke. Nah, maka kita dapat mengelaborasi beberapa ciri atau karakteristik dari scrap. Jadi scrap itu tidak ada manufacturing cost yang diserap oleh scrap. Jadi scrap tidak menyerap biaya konversi atau biaya produksi. Dia semata-mata hanya raw material yang sisa dari produksi. Ya, raw material sisa dari produksi. Kemudian karena dia tidak menyerap biaya produksi si scrap ini, maka kalau nanti ada scrap, maka tidak ada dong yang namanya loss on production oleh karena adanya scrap. Nggak ada. Jadi karena scrap itu tidak menyerap biaya produksi, artinya tidak ada DM, DL, dan FOH yang tertanam di dalam scrap, maka tidak ada dong nanti kemudian kalau muncul scrap itu scrapnya merupakan loss on production. Nggak ada gitu loh. Paham ya? Jadi scrap itu bukan merupakan loss on production, tetapi bahwasannya kalau scrap itu kemudian akan menunjukkan efisiensi proses produksi, yes, exactly, itu bisa dijadikan salah satu indikator. Semakin banyak scrapnya, otomatis penggunaan materialnya semakin tidak efisien. Berarti bukan kemudian kok kalau semakin tidak efisien berarti kualitasnya semakin jelek. Oh tidak. Ya, kualitas itu berbicara di sisi output. Sementara efisiensi itu berbicara penggunaan input, berarti di sisi input ya, penggunaan sumber daya, berarti di sisi input. Jadi beda sudut pandangnya. Kalau semakin tidak efisien, apakah kemudian semakin tidak berkualitas? Oh enggak, ya enggak. Ini dua hal yang berbeda. Efisiensi berbicara sisi input, sementara kalau kualitas itu berbicara atau ranahnya berada di sisi output. Nah, scrap seperti kita sudah pelajari, sudah kita bahas, itu akan mendatangkan revenue. Dan kenapa kok mendatangkan revenue? Karena punya salvage value, punya nilai jual. Pasti punya nilai jual. Kalau nggak punya nilai jual, itu namanya bukan scrap. Namanya limbah produksi. Nah, Pak, itu mendatangkan revenue. Iya, ada other income. Kan salah satu alternatif pencatatan accounting treatment atas scrap adalah dicatat sebagai other income. Ya, other revenue. Nah, tapi kalau kita mengikuti konsep matching cost against revenue, maka kan kalau ada revenue berarti ada expense-nya dong, kan gitu. Nah, untuk scrap ini nggak ada expense-nya. Dia langsung aja merupakan
revenue. Langsung muncul revenue dari hasil penjualan scrap tanpa ada expense yang dibebankan. Berbeda dengan produk. Nah, ini nyambung tadi ya. Jadi kalau scrap ini tidak bisa kita sebut sebagai produk. Nggak bisa disebut sebagai produk. Kenapa? Karena tidak ada biaya produksi yang tertanam di situ, dibebankan di scrap, nggak ada. Sehingga kalau kemudian scrapnya itu dijual, maka tidak ada expense-nya. Berbeda dengan produk. Kalau produk, ketika produk itu dijual, produk normal ya maksudnya, normal produk itu dijual kepada konsumen, maka kemudian akan ada expense. Akan ada expense yang expired, cost yang expired. Apa itu? Yaitu COGS. FG-nya sudah expired, berubah menjadi COGS. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi nggak ada expense-nya di situ. Nah, kemudian kalau scrap itu dikumpulkan sedikit demi sedikit, baru kemudian setelah dalam jumlah tertentu itu baru dijual kepada pihak lain untuk mendatangkan revenue ini tadi, maka kalau mau dikumpulkan itu nanti bisa saja atas scrap yang dikumpulkan tersebut akan dikelompokkan dalam satu akun yang disebut sebagai scrap inventory. Tapi kalau itu masuk ke dalam suatu akun, maka itu si scrap itu kan harus punya nilai. Di dalam akuntansi itu akun itu merepresentasikan objek. Nah, objek itu harus ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, tidak mungkin dicatat secara akuntansi. Nggak ada jurnalnya kalau nggak ada nilai nominalnya. Pasti harus ada nilai nominalnya. Kalau begitu gimana supaya ada nilai nominalnya? Ya ditaksir. Ya ditaksir. Contohnya misalkan perusahaan konveksi bulan ini menghasilkan kain perca, katakanlah misalkan 50 kilo. Misal aja, 50 kilo. Kalau 50 kilo ini belum laku dijual gitu. Laku dijualnya minimal harus 100 kilo gitu, misalkan. Ya. 50 kilo belum laku dijual. Oke, tapi perusahaan bisa ngitung. Oh, setiap kali saya menjual 100 kg kain perca itu dihargai 1 juta, misal. Dihargai 1 juta. Kalau ini ada 50 kilo, berarti ya nilainya 500.000. Nah, itu taksiran ya. Itu taksiran. Kenapa perusahaan konveksi itu bisa menaksir? Karena dia sudah terbiasa ngejual. Jadi dia bisa menaksir dengan akurat. Ya, dengan akurat. Nah, kalau scrapnya itu dikumpulkan tidak langsung dijual, jadi ada jeda antara pemerolehan scrap dengan titik penjualan scrap. Maka bisa dimunculkan satu akun namanya adalah scrap inventory. Paham ya sampai di sini ya? Oke, ini elaborasi lebih lanjut. Kita belajar tentang scrap. Oke, itu scrap. Jadi scrap bukan loss on production. Dia mendatangkan revenue tapi tidak ada expense-nya. Nah, berikutnya, bagaimana dengan spoiled product? Ya, bagaimana dengan spoiled product? Spoilage itu berasal dari bisa berasal dari barang dalam proses pengerjaan yang kemudian rusak atau cacat, tidak bisa dijual dengan harga normal. Oke, saya ulang, spoilage itu bisa berasal dari barang dalam proses pengerjaan. Jadi kalau kata-kata barang dalam proses pengerjaan, berarti barangnya belum paripurna diolah, belum selesai diproduksi. Nah, barang yang belum selesai diproduksi tapi sudah ketahuan cacat atau rusak, dan ini tidak bisa diteruskan proses produksinya untuk dijual kepada konsumen, tidak bisa. Maka akan menjadi barang yang rusak atau cacat dan tidak bisa diperbaiki. Tapi kemudian masih punya nilai jual. Ada yang punya nilai jual, ada yang tidak punya nilai jual atau salvage value ya. Tapi yang jelas yang namanya spoiled product itu pasti dia sudah menelan biaya produksi. Ada DM, DL, FO yang sudah tertanam di spoiled product. Ya, bisa juga spoilage-nya itu berasal dari barang yang sudah jadi. Bedanya dengan yang ini adalah kalau yang atas ini barangnya masih dalam proses pengerjaan, sementara yang ini spoilage-nya berasal dari barang jadi. Artinya percentage of completion-nya sudah sama dengan 100%. Berasal dari barang jadi, spoiled product-nya itu, tapi atas barang jadi ini rusak atau cacat, nggak bisa dipulihkan dan tidak bisa dijual dengan harga normal.
Oke, paham ya? Kita sudah pelajari bahwa spoiled product itu ada yang punya salvage value, ada juga yang tidak punya nilai jual. Oke ya, ada yang punya salvage value, ada yang tidak punya salvage value. Tapi poin kita di sini adalah bahwa kalau spoiled product itu pasti dia sudah menelan biaya produksi. Pasti sudah ada DMDL dan FO yang ditanamkan di situ. Kok dilalah ternyata barangnya, produknya rusak. Ini tidak lagi berupa material, raw material, enggak. Ini sudah berupa produk. Entah produknya sudah jadi atau produknya belum jadi. Yang jelas produknya itu cacat atau rusak dan nggak bisa dijual dengan harga normal. Bisa juga sama sekali tidak punya harga jual atau nilai jual, ya bisa juga. Alias tidak punya salvage value. Oke, nah dari analisis ini, dari elaborasi ini, maka kita dapat melihat ciri-ciri dari spoiled product. Yang pertama, atas spoiled product itu pasti sudah ada manufacturing cost atau MC yang dibebankan. Ya, sudah ada manufacturing cost yang dibebankan, akan tetapi manufacturing cost-nya itu tidak akan masuk ke FG. Ingat bahwa kalau suatu produk itu berstatus FG, finished goods, itu artinya normal product. Dan hanya produk yang berstatus FG lah yang akan dijual ke konsumen. Jadi kalau produknya itu entah masih dalam proses pengerjaan atau sudah paripurna, tetapi ternyata kemudian rusak atau cacat, itu namanya bukan FG. Kan kita sudah melihat ketika kita mempelajari spoiled product di video materi sebelumnya, bahwa ketika kemudian ada produk yang cacat atau rusak tidak sesuai dengan standar, itu merupakan loss on production, kan gitu ya. Dan kalau loss on production itu kemudian kalau disebabkan oleh karena internal, kan dia tidak akan masuk dibebankan ke FG. Kalau disebabkan oleh karena internal failure, itu harus menjadi tanggungan si perusahaan, masuk menjadi beban di FOH control. Nah, kalau yang external failure, ya memang itu harus dibebankan ke FG. Ya, harus dibebankan ke FG. Tapi pokok poin kita adalah bahwa spoiled product, namanya produk itu digaris bawahi kata-kata produk, namanya produk itu pasti sudah menyerap DM, DL, dan FOH. Nah, spoiled product karena dia sudah menyerap biaya produksi dan kemudian biaya produksinya itu ternyata tidak akan dibebankan kepada konsumen, ya, maka itu merupakan loss on production. Sudut pandang kita di sini adalah karena internal failure, ya. Kalau external failure, ya jelas itu semua yang menanggung adalah konsumen, akan dibebankan ke FG. Oke, ini yang jelas spoiled product itu merupakan loss on production. Nah, terus kan kita juga sudah mempelajari bahwa titik fokus kita dalam accounting treatment atas spoiled product itu adalah terletak pada DM, DL, dan FOH yang sudah tertanam dan dibebankan kepada si produk yang rusak atau cacat tersebut, kan gitu. Ya. Nah, loss on production-nya itu berada di biaya produksi yang sudah tertanam dibebankan tersebut, kan gitu. Nah, berikutnya, spoiled product itu tidak akan pernah mendatangkan revenue. Ini harap dipahami bahwa spoiled product itu tidak akan pernah sekali-kali mendatangkan revenue. Loh Pak, kan kalau ada salvage value berarti bisa dijual, itu mendatangkan cash. Yes, exactly. Spoiled product yang dijual itu pasti akan mendatangkan cash, ya. Tapi ingat bahwa cash yang diperoleh dari penjualan spoiled goods inventory itu tidak kemudian ditreatment di sisi kreditnya, kemudian ada revenue, itu enggak ada. Beda dengan scrap. Kalau scrap di sisi kreditnya kan dia dijual, maka di sisi debitnya cash, kreditnya adalah revenue from scrap sebagai other income nanti. Tapi kalau spoiled goods inventory kan nggak ada sisi kreditnya revenue, enggak, ya. Kemudian loh, kalau gitu jurnalnya apa Pak? Jurnalnya kalau spoiled goods inventory kan dijual, kan berarti cash di debit, kemudian spoiled goods inventory di kredit. Pertanyaan saya, apakah di situ ada kata-kata revenue?
Nggak ada, Pak. Ya memang tidak ada dan memang tidak seharusnya ada. Kenapa? Karena spoiled product yang punya salvage value itu tidak akan pernah sekali-kali mendatangkan revenue. Lah terus cash yang diterima itu dibuat sebagai apa, Pak? Cash realized atau realisasi cash dari hasil penjualan spoiled goods inventory itu akan langsung di trade off, akan ditandingkan langsung sebagai pengurang loss on production, kan gitu. Kalau ini internal failure, ya, maka kemudian hasil penjualan dari spoiled goods inventory oleh karena adanya spoiled product itu akan mengurangi beban perusahaan yang ditambahkan di FOH control, atau dengan kata lain FOH controlnya akan terkoreksi atau terkurangi oleh karena adanya salvage value, nilai jual atas spoiled goods inventory untuk atas spoiled product tersebut. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi ini nggak ada revenue. Nah, jika kemudian ada produk yang rusak sedikit demi sedikit dan kemudian dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dalam jumlah tertentu yang agak banyak baru kemudian dijual, maka nanti akan ada akun spoiled goods inventory. Ini sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Dan kalau kita membuat satu akun, ada namanya spoiled goods inventory. Akun itu kan objek barangnya, ya. Nah, harus di dalam akuntansi itu harus ada nilainya, tidak semata-mata nama barang. Misalkan mencatat piutang. Piutang itu objeknya. Tapi kalau cuma dicatat piutang gitu saja itu tidak bermakna di dalam akuntansi. Terus gimana supaya bermakna? Ya harus ada dua, objek barangnya ada, objek akunnya ada, dan nilai nominalnya dalam satuan mata uang atau unit moneter juga harus ada. Maka spoiled goods inventory harus ada nilai nominalnya. Makanya ditaksir terlebih dahulu nilainya berapa itu barang yang rusak atau cacat itu yang masih punya salvage value itu. Nah, nilai jualnya berapa? Ditaksir terlebih dahulu untuk kemudian dicatat sebagai spoiled goods inventory. Paham ya sampai di sini ya? Oke, itu adalah spoiled product. Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan reward? Ya, bagaimana dengan reward? Oke, sudah kita bahas bahwa bedanya spoiled product dengan reward product adalah bahwa kalau spoiled product itu produknya rusak atau cacat dan tidak bisa diperbaiki atau dipulihkan. Sementara kalau reward product itu produknya sama aja, rusak atau cacat, tidak sesuai dengan standar, namun bisa dipulihkan, diperbaiki untuk menjadi normal product. Nah, kita lihat asal-usulnya. Reward itu bisa berasal dari barang dalam proses pengerjaan, belum jadi nih, barangnya belum selesai, dan kemudian setelah dilihat ternyata rusak atau cacat, dan kemudian diperbaiki atau dipulihkan untuk menjadi normal produk. Bisa juga, ini bukan spoilage, bisa juga reward itu, ya, reward itu diberlakukan atau berasal dari barangnya yang sudah jadi diproses atau diolah. Ya, reward bisa berasal dari barang yang sudah jadi, sudah paripurna diolah atau diproses, tapi ketika dicek kualitasnya, loh ini kok ternyata ada kecacatan. Nah, fortunately, untungnya kecacatannya itu bisa diperbaiki atau dipulihkan. Oke ya, untuk menjadi normal produk. Jadi reward itu bisa berasal dari barang yang belum jadi, bisa juga berasal dari barang yang sudah jadi. Namun kedua-duanya ini pasti mengalami kerusakan atau kecacatan. Hanya saja kerusakan atau kecacatannya itu bisa dipulihkan untuk menjadi normal produk. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini mirip gitu loh. Mirip dengan spoiled product. Jadi ini spoiled product, di sini juga reward product. Di garis bawahi kata-kata produknya. Jadi ada spoiled product, reward product. Kalau scrap enggak. Tidak ada scrap produk. Enggak, scrap itu bukan produk. Ya, scrap bukan produk. Oke, kita lihat ciri-cirinya, karakteristik dari reward based on elaborasian ini. Oke. Jadi atas reward ini pasti akan terkandung manufacturing cost. Kita sudah bahas di video materi part ke-5 tentang reward. Ya, part ke-5 berbicara tentang reward. Sudah kita bahas bahwa ada
biaya produksi, yakni DM, DL, dan FOH yang dikeluarkan dalam rangka untuk memulihkan atau memperbaiki produk yang rusak atau cacat itu agar menjadi normal produk dan laku dijual kepada konsumen. Oke. Nah, jadi ada manufacturing cost yang digunakan dalam rangka untuk merework, memperbaiki. Nah, rework ini sama dengan spoiled. Ya, rework sama dengan spoilage. Bahwa rework ini merupakan loss on production. Lupa, ini kenapa kok disebut sebagai loss on production? Gampang saja. Kalau ditanya, ada nggak sih perusahaan yang mau proses produksinya itu mengalami spoiled product? Pasti 100% perusahaan akan menjawab, enggak lah, nggak mau, ngapain saya kemudian menjalankan proses produksi kok ternyata barangnya ada yang rusak atau cacat. Nggak mau perusahaan melakukan itu. Konyol kalau sampai ada yang tujuan perusahaan adalah membuat perusahaan yang rusak atau cacat. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi nggak mungkin ada gitu loh ya. Ya, nggak mungkin ada spoiled produk itu disengaja, itu nggak mungkin ada. Ya, kalau nggak mau disengaja dan ternyata kejadian, itu pasti akan ditreatment sebagai loss. Ya, sama juga dengan rework product. Kalau kita tanya, ada nggak sih perusahaan yang tujuannya itu untuk menghasilkan barang yang rusak untuk kemudian nanti diperbaiki? Jawabannya adalah nggak ada. Itu kan aneh, nyeleneh. Aneh bin ajaib kalau ada satu perusahaan yang tujuannya adalah membuat produknya itu yang cacat atau rusak aja supaya nanti bisa di rework, diperbaiki lagi. Kan aneh. Ya, aneh. Nggak bakalan ada perusahaan yang proses bisnisnya seperti itu. Oke, jadi spoil product dan rework product itu merupakan loss on production. Loh Pak, itu kan kalau scrap itu ada nggak sih Pak perusahaan yang tujuannya itu adalah untuk menghasilkan scrap? Jawabannya ini juga tidak ada kan gitu ya. Ini juga nggak ada. Oke ya, tujuan perusahaan apa menghasilkan scrap? Ya nggak ada lah. Ya, jadi kita balik lagi ke sini. Rework itu merupakan loss on production. Rework sekali-kali tidak akan pernah mendatangkan revenue. Ya kalau rework, kalau spoiled product tadi kita agak tricky ya. Jadi kan ada hasil penjualan dari spoilage product. Ada hasil penjualannya dan itu bisa mendatangkan revenue. Itu bisa mendatangkan cash, bukan revenue ya. Bisa mendatangkan cash, tetapi tidak mendatangkan revenue. Nah, kalau si rework itu tidak ada dong. Rework itu kemudian bisa mendatangkan cash dari hasil penjualan barang yang di rework. Enggak. Kenapa? Karena barang yang sudah di rework itu pasti menjadi normal product. Normal product dijual itu penjualannya adalah penjualan sebagaimana lazimnya biasanya normal product atau good product. Jadi ya pasti akan ada revenue, tetapi revenue yang dihasilkan itu adalah revenue atas normal product, bukan rework product. Rework itu tidak ada concern kepada cash realization. Beda dengan spoiled produk yang punya salvage value. Itu ada cash yang direalisasi. Maka sudah pasti dong yang namanya rework itu tidak akan pernah mendatangkan revenue. Dan tidak ada cash realized dari rework. Berbeda dengan si spoiled tadi, mungkin saja ada cash realized. Karena ada yang punya salvage value, itu spoiled produknya. Nah, kenapa kok kemudian rework produk itu kemudian dia tidak punya dan pasti tidak akan ada salvage value dan cash realization? Karena setiap produk yang cacat atau rusak kemudian bisa di rework itu pasti akan menjadi normal produk. Kalau dia menjadi normal produk ya tidak ada dong salvage value-nya. Itu nilai jualnya ya nilai jual normal seperti good product. Sehingga untuk rework kita tidak menemukan istilah spoiled goods inventory untuk rework, nggak ada. Ya, coba tolong dipahami. Apakah kemarin di video materi part yang ke-5 ketika kita membahas rework itu kemudian ada namanya spoiled goods inventory untuk rework? Nggak ada. Kenapa? Karena produknya normal, bos. Nggak mungkin ada di situ spoiled goods inventory. Nggak mungkin ada. Paham ya? Oke. Nah, itu kita sudah membahas nih asal-usul scrap, asal-usul spoiled product, dan asal-usul rework. Dan dari situ kita bisa mengelaborasi. Ternyata ada hal-hal menarik terkait dengan scrap, spoiled, dan rework ini. Nah, sekarang ditinjau dari sisi penyebabnya,
Ya, ditinjau dari sisi penyebabnya, loss on production itu seperti tadi sudah kita singgung di awal. Loss on production itu ditinjau dari sisi penyebabnya. Ini maksudnya bukan yang internal failure versus external failure gitu, bukan itu. Jadi ditinjau dari sifat penyebabnya ya, bukan asal-usul penyebab, melainkan sifat penyebabnya. Loss on production bisa dikelompokkan sebagai abnormal loss dan normal loss. Sebagaimana kita sudah bahas di video materi part yang ke-6 tentang shrinkage, kan tadi sudah saya paparkan di depan tadi bahwa shrinkage itu kata-katanya normal. Sehingga kalau ada kata-kata normal, apakah ada lawannya berupa abnormal, Pak? Jawaban saya adalah yes, exactly. Jadi ada normal loss, ada abnormal loss. Ini sifat penyebab loss on production process. Oke ya, kita lihat yang abnormal loss terlebih dahulu. Abnormal loss itu bahasa singkatnya, bahasa simpelnya, loss atau kerugiannya ini bisa dihindari semestinya. Itu abnormal loss. Mestinya bisa dihindari. Ya, bisa dihindari mestinya. Jadi, untuk abnormal loss seharusnya dalam proses produksi yang baik, good production process, itu mestinya kerugiannya itu tidak terjadi. Ya, sehingga kalau terjadi menjadi abnormal loss. Paham ya? Oke. Sebagaimana yang sudah kita bahas ketika kita membahas tentang spoiled product dan kemudian reward product di video materi sebelumnya, itu semua yang sudah kita bahas itu kiblatnya adalah merupakan abnormal loss. Jadi abnormal spoilage product, abnormal reward product. Kalau begitu, kalau dia bersifat abnormal, maka mestinya produk yang rusak atau cacat itu semestinya nggak ada. Jadi perusahaan tidak pengen ada produk yang rusak atau cacat, demikian pula konsumen juga tidak ingin. Jadi mestinya dalam good production process, produk cacat itu, produk rusak itu mestinya tidak terjadi atau bisa dihindari. Oke? Nah, untuk abnormal loss, kalau loss-nya itu bersifat abnormal, maka nanti manufacturing cost yang terlibat dalam abnormal loss ini harus diperhitungkan. Kalau sudut pandangnya itu produk yang rusak atau cacatnya itu berasal dari internal failure, maka atas produk yang rusak atau cacat itu tidak boleh menjadi bagian dari atau dibebankan ke produk jadi kalau disebabkan oleh karena internal failure under job costing system. Kalau under process costing ya jelas, ketika kemudian abnormal loss terjadi, maka manufacturing cost-nya tidak boleh menjadi bagian dari produk jadi. Kenapa? Karena abnormal loss, abnormal cacat, abnormal spoilage. Kalau abnormal spoilage, maka di dalam proses costing, di mana sifat proses bisnisnya adalah company driven production process, ya jadinya yang bertanggung jawab adalah produsen. Kalau yang tanggung jawab produsen, maka konsumen tidak boleh dibebani dengan loss on production, alias FG-nya tidak boleh dibebani dengan loss on production yang berupa abnormal loss tadi. Paham ya? Nah, abnormal loss itu bisa mencakup abnormal spoilage. Ada. Jadi, untuk spoiled product itu ada yang bersifat abnormal. Ya, dapat dihindari. Abnormal rework. Reworknya itu bisa juga bersifat abnormal. Oh, ini gara-gara ini kemudian ada sesuatu hal, kendala atau masalah, problem, kemudian produknya harus di-rework. Mestinya kalau good production prosesnya itu berjalan dengan baik gitu ya, itu nggak ada produk yang rusak dan sehingga membutuhkan rework, nggak ada, sehingga itu abnormal rework. Abnormal shrinkage ada nggak Pak? Abnormal shrinkage, jawabannya adalah ada. Yang kita bahas di video materi sebelumnya part 6 adalah normal shrinkage. Tapi abnormal shrinkage apakah ada? Ada. Misalkan saja ada bahan kimia yang dipanaskan. Mestinya standarnya itu dari 8 liter, maka akan menghasilkan output
Dari input 8 liter setelah dipanaskan akan menghasilkan output sebanyak 5 liter. Tapi entah kenapa ini ada pegawai yang ceroboh sehingga kemudian proses cookingnya, proses penyulingannya itu terlalu lama, sehingga kemudian dari 8 liter itu yang dihasilkan cairannya sebagai outputnya itu ternyata kok tinggal 3 liter. Nah, ini namanya nggak normal. Ya, yang 2 liter ini tidak normal. Mestinya dari 8 liter menghasilkan 5 liter. Lah kok ini dari 8 liter menghasilkan cuma 3 liter. Nah, yang 2 liter itu merupakan abnormal shrinkage. Bisa saja terjadi oleh karena adanya kesalahan perusahaan atau internal failure. Paham ya? Oke, itu abnormal loss. Bisa dihindari. Nah, kebalikannya kalau normal loss berarti tidak akan bisa dihindari. Sekali lagi, kalau normal loss tidak bisa dihindari. Artinya dalam suatu proses produksi yang baik, kerugian tersebut pasti akan terjadi. Dan itu merupakan suatu keniscayaan. Sehingga wajar adanya dan harus dimaklumi. Sebagaimana contohnya tadi ya, di video materi sebelumnya juga sudah saya contohkan, kalau misalkan pengolahan 8 liter input itu normalnya akan menghasilkan 5 liter output. Ya sudah, itu terima saja, memang begitu. Ya, kalau dipaksa untuk menghasilkan dari 8 liter input untuk menghasilkan dipaksa 7 liter output, nggak bisa. Itu pasti barangnya nggak berkualitas. Ya, istilahnya itu obatnya tidak mujarab, cairan obatnya itu nggak mujarab, bahasa gampangnya gitu, nggak berkualitas tuh barangnya. Supaya berkualitas itu harus dari 8 liter patokannya akan menjadi 5 liter, contohnya gitu ya. Jadi wajar, harus dimaklumi karena memang harus diuapkan sebanyak 3 liter cairan tadi itu gitu ya. Oke, nah kalau begitu, dalam suatu normal loss ini yang tidak bisa dihindari ini, maka manufacturing cost-nya sama harus diperhitungkan. Baik normal maupun abnormal, manufacturing cost-nya harus diperhitungkan. Namun bedanya, kalau abnormal loss ini tidak boleh menjadi tanggungan konsumen atau produk, sementara kalau dalam normal loss ini, maka manufacturing cost-nya ini akan menjadi bagian dari atau dibebankan ke produk akhir atau produk jadi. Paham ya? Harus dibebankan ke produk jadi. Nah, karena normal. Nah, kemudian apa sih contoh dari normal loss itu? Normal loss bisa terjadi di normal spoiled product, bisa. Jadi misalkan contohnya ya, misalkan dalam industri ada pabrik nih membuat katakanlah lampu, bolam lampu. Nah, itu ada settingan mesinnya. Jadi ketika kemudian si mesin itu sudah dipakai untuk menghasilkan katakanlah misal 1000 bolam, nanti pasti bolam ke 1000. Jadi untuk membuat bolam hitungan 1 sampai 1000. Nah, pasti nanti bolam ke 1000 taruhlah misalkan bolam ke 99 dan bolam ke 1000 itu pasti rusak. Dan itu normal. Jadi ada berapa tadi? Ada 2/1000. Kemungkinan rusaknya itu pasti 2/1000 dan itu wajar. Ya, dan itu wajar. Nggak usah diperkarakan. Pasti akan ada bolam yang rusak, nggak jadi gitu loh. Yaitu normal spoilage. Ya, itu normal spoilage. Itu pasti akan terjadi. Loh Pak, kenapa kok bisa? Bolam ke 999 dan bolam urutan ke 1000 kok rusak? Ya, karena itu mesin produksinya ternyata settingannya itu sudah mulai kendor, katakanlah misal demikian. Dan kemudian itu harus dihentikan untuk disetting kembali. Di reset. Kalau sudah di resetting, maka kemudian dioperasikan lagi, ya akan benar lagi, akan presisi lagi, sehingga bolam yang dihasilkan akan bagus. Nah, kemudian kalau sudah menghasilkan bolam ke 999 dan 1000, nanti akan rusak lagi, nggak akan jadi bolam yang bagus. Nah, gitu. Jadi akan begitu terus. Nah, sehingga bolam yang rusak tadi 2/1000 tadi, ya, 2 bolam per 1000. Per setiap 1000 bolam yang diproduksi tadi rusak itu merupakan suatu keniscayaan, yakni normal loss, ya, normal production loss, dan itu harus dimaklumi.
Maka untuk yang dua produk yang rusak tadi, itu biaya produksinya akan diserap oleh 998 produk yang normal atau bagus. Itu normal spoilage. Normal shrinkage, ya jelas ada normal shrinkage yang tadi sudah kita bahas di video materi part yang ke-6, normal shrinkage. Ya, jadi dari 8 liter input, nanti normalnya akan menghasilkan hanya 5 liter output. Itu normal shrinkage. Oke, nah dengan mengkombinasikan abnormalitas loss on production, ya, abnormal loss dan normal loss digabungkan atau dikombinasikan dengan sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi, maka kita bisa melihat ciri-ciri karakteristik dari cost of quality. Ya, kita lihat di sini summary chart yang sudah saya buat. Kalau loss on production-nya itu bersifat abnormal, tidak wajar, tidak normal, saya kasih judul abnormal loss on production. Kita dapat kombinasikan dengan job costing dan proses costing. Oke, kita lihat. Abnormal loss on production under job costing. Jikalau disebabkan karena external failure, maka jelas dong nanti manufacturing cost-nya akan menjadi tanggungan atau dibebankan kepada konsumen. Manufacturing cost atas apa? Atas produk yang rusak atau cacat tersebut akan menjadi tanggungan konsumen. Nah, manufacturing cost yang sudah tertanam itu merupakan loss bagi konsumen. Kerugiannya pihak si konsumen. Perusahaan nggak akan ikut menanggung kerugian atau loss on production tersebut. Jadi sebenarnya kalau disebabkan oleh external failure under job costing, itu perusahaan sama aja, nggak ada masalah gitu loh ya. Dia tidak akan mencatat kerugian apapun gitu ya. Nah, jika oleh external failure sudah kita pelajari juga, sudah kita bahas di video materi sebelumnya, maka manufacturing cost yang tertanam itu atas produk yang rusak itu nanti akan dibebankan ke produk akhir. Artinya akan ditransfer, akan dideliver ke konsumen. Itu kalau external failure. Bagaimana kalau internal failure? Nah, kalau internal failure, maka manufacturing cost atas produk yang rusak atau cacat itu jelas itu akan dibebankan ke perusahaan. Nggak boleh dibebankan ke konsumen. Dan manufacturing cost yang tertanam itu merupakan loss, kerugian bagi perusahaan. Loss on production bagi si produsen. Dan manufacturing cost yang sudah tertanam atas produk yang rusak atau cacat itu tidak boleh dibebankan ke produk akhir. Kalau sampai dibebankan ke produk akhir kan itu nanti akan dideliver ke konsumen. Nggak boleh. Kenapa? Karena internal failure penyebabnya. Perusahaan harus tanggung jawab. Itu under job costing. Nah, yang sudah kita bahas di video materi sebelumnya, spoiled product. Under job costing, itu yang kita bahas sudut pandangnya adalah semuanya bersifat abnormal. Jadi abnormal loss on production yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, jadi ini sama dengan yang sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Bagaimana sekarang kalau abnormal loss on production under process costing? Kalau proses costing jelas pasti ini semuanya internal failure, tidak ada external failure. Itu kalau proses costing, semuanya internal failure karena company driven production process. Nah, maka biaya produksinya akan menjadi beban produsen kalau bersifat abnormal. Biaya produksi atas spoilage akan menjadi beban produsen. Nah, biaya produksi yang sudah tertanam di produk yang rusak atau cacat itu pasti akan merupakan loss. Ya, pasti akan merupakan loss. Loss-nya siapa? Loss-nya si perusahaan. Nah, biaya produksi dalam loss product itu tidak boleh dibebankan ke finished goods. Ya, kenapa? Karena tanggung jawabnya si produsen. Ini kecacatan atau kerusakannya bersifat abnormal, maka tanggung jawabnya si produsen. Kalau tanggung jawabnya produsen, nggak boleh dibebankan ke produk akhir. Sehingga kalau kita lihat di cost of production report atau COPR, kita lihat di step yang pertama ketika kita diharuskan untuk
ngedrafting physical flow, maka di sisi outputnya ada 3 komponen, yaitu units transferred out, kemudian units in ending inventory, dan satu lagi yang menunjukkan abnormal cacat, abnormal spoilage, berupa unit loss. Nah, unit loss-nya ini bisa berupa abnormal spoilage, bisa pula berupa abnormal shrinkage. Tapi tidak akan pernah ada di sini namanya abnormal rework. Ya, nggak ada namanya abnormal rework di sini. Lupa kenapa di sini tidak ada abnormal rework? Ya, yang namanya produk yang di rework itu kan pasti akan menjadi normal product. Normal product itu secara kuantitas tetap aja sama. Ya, jadi kan kalau unit yang cacat atau rusak itu bisa di rework, itu artinya menjadi normal product. Normal product itu artinya masuk di sini. Units completed and transferred out. Jadi tidak ada di sini unit loss because of abnormal rework. Yang ada unit loss because of abnormal spoiled atau because of abnormal shrinkage. Itu di step yang pertama. Paham ya? Kemudian dalam hal penghitungan equivalent unit di step yang kedua, penghitungan equivalent unit, maka perhatikan sisi output. Sisi outputnya juga ada 3, yaitu units transferred out, kemudian units in ending, dan ada units loss. Kalau disebabkan oleh karena produk yang cacat atau rusak dan nggak bisa diperbaiki, itu namanya unit loss because of spoilage. Ya, unit loss because of spoilage. Kalau unit yang loss ini disebabkan oleh karena abnormal shrinkage, berarti di sini ada unit loss because of abnormal shrinkage. Ya, because of abnormal shrinkage. Jadi ini merupakan abnormal loss on production. Abnormal loss on production. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, ini ketika kita lihat di cost of production report, ya, cost of production report. Oke, nah kemudian ini abnormal loss. Bagaimana berikutnya kalau dia itu bersifat normal loss? Produk yang rusak atau cacat itu merupakan suatu kejadian yang bersifat normal atau wajar. Bagaimana? Oke, kita lihat satu persatu, under job costing dan under process costing. Ya, under job costing dan under process costing. Yang pertama job costing terlebih dahulu. Untuk yang bersifat normal loss on production under job costing, maka kita tidak perlu membedakan mana yang berasal atau disebabkan oleh karena internal failure dan mana yang disebabkan oleh karena external failure. Itu bahasan itu menjadi tidak relevan kalau sekali lagi kalau normal loss on production. Ya, kalau normal loss on production under job costing tidak perlu dicari-cari lagi apakah dia karena internal ataukah karena external failure. Nggak usah. Loh Pak, kenapa kok tidak perlu dicari-cari lagi penyebabnya apakah internal ataukah eksternal? Ya, karena ini bersifat normal loss on production. By nature, by default, sudah pasti akan ada produk yang rusak atau cacat. Dan itu tidak bisa dihindari. Jadi nggak usah mencari biang keroknya. Siapa yang menyebabkan, apakah produsen atau konsumen. Nggak usah dicari. By default, proses produksi yang baik itu pasti akan menghasilkan katakanlah 1% produk rusak atau cacat. Dan itu nggak bisa dihindari. Titik. Maka kita tidak usah mencari-cari lagi apakah itu dari internal ataukah dari external failure. Nggak perlu. Paham ya? Oke, itu loh. Kenapa tidak perlunya itu disebabkan di itu. Ya, karena ini merupakan normal production loss. Oke. Jadi kenapa kok tidak perlu dicari penyebab internal atau eksternalnya? Ya karena ini loss on production-nya ini, kecacatan atau kerusakannya ini memang
sudah merupakan suatu proses produksi yang normal, tidak bisa dihindari, sehingga nggak perlu dicari kambing hitam. Oke. Kemudian tidak ada yang namanya normal rework. Ya, coba ini diperhatikan. Tidak ada yang namanya normal rework. Lupa kok bisa begitu? Logikanya begini. Ya, logikanya begini. Tidak ada dong satu perusahaan yang tujuannya, proses bisnisnya adalah untuk membuat suatu produk dan produknya nanti akan rusak. Tidak ada perusahaan satupun yang tujuannya, proses bisnisnya adalah untuk menghasilkan produk yang cacat. Dan kemudian produk yang rusak tersebut akan diproses ulang, diperbaiki. Nggak ada. Aneh kalau sampai ada perusahaan yang tujuannya menghasilkan produk cacat dalam rangka nanti untuk diperbaiki. Nggak ada. Kalaupun sampai ada, Pak, memang ini untuk produk yang kami hasilkan itu semuanya pasti akan cacat, Pak. Pasti akan rusak dan harus dikerjakan ulang. Nah, kalau begitu caranya itu namanya bukan lagi rework. Masukkan saja proses untuk merework itu sebagai normal bisnis proses. Dimasukkan ke dalam proses produksi menjadi urutan sequence proses produksi. Jadi proses produksinya itu menjadi panjang dan proses produksinya itu nge-cover proses untuk merework. Ada tahapan untuk merework gitu loh. Nah, kalau begitu namanya itu bukan lagi rework. Memang proses produksinya begitu. Ya. Kalau kemudian proses produksinya memang mengharuskan semuanya loh ya, 100% produknya harus seperti itu, ada pengerjaan ulang, yaitu namanya proses produksi normal bagi perusahaan tersebut, bukan rework namanya. Ya, jadi kalau rework itu nggak mungkin untuk semua produk, enggak. Itu pasti hanya sebagian kecil saja atas produk. Ya, pun kalau banyak produk yang rework enggak akan 100%. Kalau sampai 100% produknya harus di rework, itu sebaiknya proses untuk merework itu dimasukkan ke dalam proses bisnis si perusahaan tersebut, menjadi bagian dari sequence proses produksi. Paham ya? Jadi nggak ada istilah normal rework. Nah, manufacturing cost akan menjadi tanggungan atau dibebankan ke konsumen. Kenapa? Karena normal loss on production. Semua manufacturing cost karena adanya normal spoiled tadi itu akan dibebankan kepada konsumen. Sehingga manufacturing cost yang tertanam kalau dalam konteks spoiled product itu akan menjadi tambahan manufacturing cost bagi si konsumen, ya, bagi si konsumen. Termasuk juga reworknya ini, Pak, kan nggak ada ya tadi ya rework di dalam job costing untuk normal loss on production. Jadi kalau ada spoiled ya itu dibebankan kepada konsumen. Jadi karena kalau normal loss on production semuanya akan dibebankan kepada konsumen, ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, memang proses produksinya mengharuskan adanya produk yang cacat. Dan itu nggak bisa dihindari. Harus dimaklumi oleh konsumen. Sehingga nanti semua biaya loss on production prosesnya itu akan dibebankan ke konsumen. Ya, alias akan dibebankan ke produk akhir semuanya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, itu normal loss on production under job costing. Bagaimana kalau normal loss on production under process costing? Kalau normal loss on production under process costing ya sama saja. Biaya produksinya semuanya akan dibebankan ke konsumen. Menjadi tanggungannya si konsumen. Karena ini normal loss, nggak bisa dihindari. Mau tidak mau, suka tidak suka harus melalui normal loss on production process. Nah, biaya produksi yang tertanam itu merupakan tambahan manufacturing cost bagi konsumen. Jadi intinya pokoknya dibebankan semuanya ke konsumen kalau normal loss on production. Biaya produksi dalam loss product seluruhnya dibebankan ke produk. Pokoknya kalau nanti ada rework untuk normal dalam kerangka rework dalam kerangka normal loss on production, ya itu semuanya harus dibebankan ke konsumen karena sifatnya normal. Oke, dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa kalau normal loss on production, semua biaya pokoknya any kind of cost,
any kind of production cost dalam rangka untuk memproduksi suatu produk akhir, itu semuanya kalau normal loss on production akan dibebankan kepada konsumen. Tapi kalau abnormal loss on production, lihat dulu dari internal atau eksternal. Kalau dari eksternal maka akan dibebankan ke konsumen semua loss on production prosesnya. Sementara kalau dari internal, ini internal, proses costing juga pasti internal, maka yang menanggung atas loss on production karena abnormal loss ini adalah si produsen. Oke, kita lihat proses costing. Under proses costing maka ada COPR. Kita lihat COPR. Di step yang pertama, sisi outputnya ya, sisi outputnya secara fisik akan terdiri dari 3 komponen, yaitu units completed and transferred out, kemudian units in ending inventory, dan yang ketiga unit loss. Sebagaimana sudah kita bahas di video materi part yang ke-6, di sini ada yang namanya normal shrinkage, unit loss due to normal shrinkage. Bisa juga unit loss itu because of normal spoilage, bisa juga, nggak ada masalah. Sehingga nanti sisi outputnya di sini harus sama dengan sisi input. Ya, sisi outputnya harus sama dengan sisi input. Oke, bagaimana dengan perhitungan ekuivalen unitnya? Ingat bahwasanya ini normal loss on production, maka menjadi tanggungan semuanya menjadi tanggungannya si konsumen. Kalau menjadi tanggungannya si konsumen, maka dalam menghitung ekuivalen unit, biayanya nanti akan diserap oleh good product atau normal product yang dideliver kepada si konsumen. Diserap di situ. Kalau diserap di normal produk yang akan dideliver kepada si konsumen, maka kemudian perhitungan ekuivalen unitnya yang unit loss ini tidak akan disertakan. Kalau sampai unit loss-nya ini disertakan kayak yang di sini, itu artinya nanti akan ada sebagian cost yang dibebankan kepada unit loss oleh karena abnormal spoilage tadi. Nah, ini enggak, karena ini normal loss on production, maka tidak boleh ada ketika kita menghitung di step 2, menghitung ekuivalen unit, ya. Kemudian unit loss-nya tetap dimasukkan di sini. Enggak boleh. Kan kalau kita mau menghitung ekuivalen unit kan berarti kita lihat di sisi output. Ya, sisi outputnya ini kan ada 3. Betul bahwasanya di sini ada 3. Karena apa? Karena ingin menunjukkan bahwasanya secara fisik jumlah sisi input harus sama dengan jumlah sisi output. Namun kemudian karena biaya atas unit spoiled due to normal spoiled itu kemudian akan dibebankan ke konsumen, maka ini jangan dihitung di sini. Ya, jangan dimasukkan di sini. Kalau ini dimasukkan di sini, ya, sebagai dihitung ekuivalen unitnya di sini, ya, maka itu nanti akan berarti unit loss-nya akan mendapatkan alokasi atas unit yang atas biaya atas unit loss tadi, atas normal loss tadi, ya itu enggak boleh, itu loh. Ya, itu enggak boleh. Jadi dapat kita simpulkan ya, kalau normal loss on production karena yang menanggung itu adalah konsumen, maka di sini unit loss yang di sini ketika menghitung ekuivalen unit ini jangan dihitung. Karena kenapa? Karena biayanya sudah diserap oleh barang yang nanti akan ditransfer out kepada konsumen. Harus masuk di sini semua. Jadi unit loss ini jangan dikasih. Ya, kenapa? Karena normal loss on production. Sebagaimana ketika kita membahas normal shrinkage di video materi sebelumnya, normal shrinkage di sini kan unit loss due to normal shrinkage kan nggak ada di sini. Jangan dibebani di sini. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita sudah membahas summary charting dari kombinasi abnormalities under job costing dan proses costing. Kemudian ada satu hal lagi yang harus kita ketahui terkait dengan biaya kualitas. Ada satu terminologi, satu term namanya adalah POI, yaitu Point of Inspection, atau saya singkat POI, POI. Apa itu Pak sebenarnya POI? Point of Inspection. POI itu menunjukkan titik di mana pengecekan kualitas suatu produk itu dilakukan. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini.
Ketika produk itu diolah atau diproduksi atau diproses, maka nanti ada quality checker yang akan ngecek produknya ini bagus atau enggak, layak jual atau tidak. Sehingga dia akan melihat, oh ini produk yang bagus, normal produk, good produk, yang layak untuk dijual kepada konsumen. Oh ini produknya ada yang rusak atau cacat, diambil. Jangan kemudian dijual ke konsumen atau ke customer, jangan. Kalau sampai ini nanti dijual produk yang cacat atau rusak ini ke customer, maka pertama, customer akan tidak puas, komplain. Itu nanti akan ujung-ujungnya tetap akan menjadi menambah biaya bagi perusahaan, yaitu klaim garansi, bisa. Kedua, kemudian reputasi perusahaannya hancur, dan dua-duanya ini adalah efek negatif. Ya, reputasi hancur itu walaupun misalkan, oh produknya cacat, sudah dibeli konsumen, konsumen tahu, oh produknya rusak. Si konsumen nggak mau ngeklaim garansi, udah biarin aja lah, males. Tapi kemudian dia akan ngomong-ngomong bahwasanya, oh jangan beli produknya ABC jelek. Nah itu reputasinya hancur itu. Jadi quality checker, proses untuk melihat kualitas, mengecek kualitas itu penting untuk menentukan apakah barangnya itu berkualitas atau tidak, rusak atau tidak. Nah titik pengecekan itu disebut sebagai point of inspection. Jadi POI menunjukkan titik di mana pengecekan kualitas atas produk itu dilakukan. POI tidak selalu harus berada di titik akhir ketika produknya itu sudah jadi, atau ketika percentage of completion-nya sama dengan 100%. Enggak harus. Ya, enggak harus ketika produknya itu sudah jadi. Enggak harus. POI bisa dilakukan sebelum proses produksinya itu selesai, atau percentage of completion-nya itu below 100%, bisa saja. Misalkan ketika kemudian proses pengerjaan produknya itu sudah mencapai 80%, kemudian dilakukan pengecekan atas kualitas, bisa. Ya, bisa saja. Dan itu ngaruhnya apa sih Pak POI itu? POI itu akan berpengaruh pada besarnya proses biaya produksi yang sudah diserap oleh produk yang rusak. Misal dengan asumsi biaya produksinya itu dimasukkan secara merata sepanjang proses produksi, maka logikanya ketika POI-nya dilakukan di titik 80%, maka DM, DL, dan FOH-nya yang sudah terserap pasti sudah 80%. Dengan asumsi, ya sekali lagi dengan asumsi, biaya produksinya ditambahkan secara merata sepanjang proses produksi. Ya. Kemudian kalau POI-nya dilakukan di titik katakanlah misalkan 60%, dan dengan asumsi biaya produksi ditambahkan secara merata sepanjang proses pengolahan, maka dapat dipastikan DM, DL, dan FOH-nya sudah diserap sebanyak 60%. Gitu loh maksudnya. Akan tetapi kalau misalkan ada keterangan, oh ini materialnya ditambahkan seluruhnya di awal pemrosesan, dan biaya konversinya itu ditambahkan secara merata sepanjang proses produksi, maka ketika POI-nya katakanlah di titik 75%, maka dapat dipastikan DM-nya sudah menyerap 100%, sementara biaya konversi atau conversion cost-nya itu masing-masing masih 75% untuk DL dan 75% untuk FOH. Nah itu namanya pengaruh dari titik point of inspection atau POI. Oke ya. Nah, POI berpengaruh hanya pada rework dan spoiled product, tidak pada scrap. Ya, tidak pula pada normal shrinkage. Sekali lagi, point of inspection itu hanya akan berpengaruh pada rework dan spoiled product. Kan tadi tujuan dari point of inspection adalah dalam rangka untuk melihat, mengecek produknya cacat atau bagus, rusak atau good product, kan gitu. Itu aja. Nah, scrap nggak ada kaitannya dengan produk rusak atau cacat, nggak ada. Kemudian normal production shrinkage atau normal shrinkage atau production shrinkage itu nggak ada kaitannya dengan proses pengecekan kualitas. Dapat dipahami itu ya? Oke. Jadi POI itu tidak akan berpengaruh pada scrap, karena scrap pada intinya hanya berupa material sisa, raw material sisa. Jadi kalau kita lihat asal-usulnya tadi kan scrap itu berupa material, sehingga tidak bisa disebut sebagai produk kan gitu. Jadi scrap itu merupakan direct material. Nah, spoiled product, ya, spoiled product itu merupakan produk. Di sini kan udah ada kata-katanya, sudah ada produk. Karena kalau produk pasti sudah menelan biaya produksi atau ada manufacturing cost sudah yang tertanam di situ. Namanya produk, spoiled product. Jadi ini pasti ada
point of inspection untuk menentukan produknya rusak, cacat atau bagus gitu loh. Ada membutuhkan point of inspection. Demikian pula dengan rework product, garis bawahi kata-kata produk. Nah, ini pasti sudah menyerap manufacturing cost. Kalau dia sudah menyerap manufacturing cost, berarti ada manufacturing cost yang tertanam di situ. Nah, berarti untuk menetapkan atau memutuskan ini perlu di rework atau tidak, harus dicek dulu. Berarti butuh point of inspection. Ya, butuh POI untuk rework dan spoilage. Oke? Nah, paham ya sampai di sini ya terkait dengan point of inspection. Oke, sampai di sini kita sudah membahas abnormality atas production losses. Jadi ada normal production losses dan ada abnormal production losses. Dapat kita simpulkan intinya kalau abnormal production losses itu nanti dilihat dulu internal atau external failure. Kalau external failure ya jadi tanggungannya si konsumen. Kalau internal failure berarti menjadi tanggungannya si produsen. Oke, kemudian untuk normal production process nggak perlu dilihat internal atau eksternal penyebabnya, pasti biaya produksinya atau loss on production processnya itu akan dibebankan menjadi tanggungannya si konsumen. Dan juga kita sudah membahas tentang point of inspection di sini. Oke, saya berharap insight lebih pembahasan terkait dengan cost of quality, yaitu di abnormality of production losses ini dapat menambah wawasan kita terkait dengan biaya kualitas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.